Di dalam doa persiapan eh, pengurus dan pelayan Tuhan, satu pertanyaan atau satu persoalan muncul yang perlu memang kita bahas karena maraknya pengajar-pengajar yang menyesatkan dan ada orang-orang yang lengah juga sebagai orang Kristen tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sesuatu yang akan datang. Dan waktu diskusi memang perlu kita merenungkan firman Tuhan ini tentang keadaan akhir zaman, tentang kedatangan Kristus kedua kali. Nah, ini sangat penting karena murid-murid bertanya kepada Yesus, kapan waktunya? Kapan waktunya? Jadi ini dinanti-nantikan oleh orang percaya, kapan kedatangan Tuhan kedua kali. Tema kita adalah tanda kesudahannya. Tanda kesudahannya. Di dalam Matius pasal 24, ya, kita akan melihat Matius pasal 24 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Matius pasal 24 ayat 3. 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami seorang pun yang tahu. Tetapi kedatangan itu tiba-tiba seperti pencuri, tiba-tiba seperti kilat yang memancar. Dan kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa keadaan dunia nanti merasa aman secara dunia. Digambarkan seperti peristiwa Sodom dan Gomora, orang asik di dalam kehidupan dunia secara duniawi, kemudian tiba-tiba kita tahu apa yang terjadi. Sodom dan Gomora habis daerah itu oleh belerang, dihancurkan oleh Tuhan karena kejahatan, dan digambarkan, diingatkan tanda itu ya melalui peristiwa Sodom dan Gomora, diingatkan orang percaya. Jadi filsafat dunia saat ini adalah dunia mau membawa kita kepada kenyamanan, asik dengan dunia, nikmat secara dunia. Nah, ini sangat berbahaya. Di dalam terjemahan lain firman Allah yang hidup, ya, beberapa lama kemudian ketika ia duduk di lereng bukit Zaitun, para murid bertanya kepadanya, kapan hal itu akan terjadi? Peristiwa-peristiwa apakah akan menandakan kedatangan Tuhan yang kedua kali dan akhir zaman? Kita tahu waktu Yesus akan naik ke surga, diingatkan bahwa dia akan turun, dia akan datang kedua kali. Ya, dan kedatangannya bukan lagi sebagai bayi yang tak berdaya, tidak, tetapi dia adalah raja di atas segala raja, hakim yang adil itu. Dia akan datang. Nah, kapan kedatangannya? Secara waktu, ya, tanggal berapa, bulan berapa, tidak diberitahu. Jangan ada yang coba-coba mencari. Ya, kemudian berkata tanggal sekian, tanggal sekian. Beberapa peristiwa yang lalu kita melihat ada nabi-nabi palsu yang berani mengatakan bahwa tanggal sekian, bulan sekian. Ya, memang firman Tuhan katakan hari Tuhan sudah dekat. Tetapi kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tak seorang pun yang tahu. Tetapi yang menarik, Tuhan beritahukan tanda-tandanya. Nah, manakala kita tahu tanda-tanda itu, apa yang harus kita lakukan? Ini yang terpenting. Sebagai orang percaya, ya, apa yang harus kita lakukan saat menantikan kedatangan Kristus yang kedua? Kita perlu melihat tanda-tanda itu. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 24 mengingatkan kita, ya, bahwa ada sesuatu yang harus kita lakukan di masa penantian ini. Yang pertama adalah kita yang pertama katakan sana, kita harus waspada
ya, atau berjaga-jaga. Kita harus waspada atau berjaga-jaga. Waspada dalam hal apa? Jadi yang akan bisa menyesatkan kita, yang perlu kita waspadai adalah tentang ajaran. Ya, pemberitaan berita-berita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dan ini yang sedang merajalela. Orang tidak mau tahu lagi tentang firman. Orang tidak suka dengar firman. Orang tidak suka dengar teguran dari firman. Orang lebih suka mendengar cerita-cerita yang menyenangkan hati. Orang lebih senang mendengar dongeng-dongeng yang membuat nyaman hatinya. Nah, hati-hati, waspada. Di ayat menyesatkan kamu. Dan firman Tuhan katakan penyesat itu memang ada. Penyesat itu ada. Bukannya tidak ada. Penyesat itu ada. Dan Tuhan izinkan memang waktu mereka sedang mengerjakan tugas mereka. Ini waktu penyesat-penyesat sedang merajalela, bergerilya, mencari orang-orang yang tidak punya pondasi, tidak punya dasar iman yang mantap. Dan mereka akan dikuasai, akan jatuh. Ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Maka ajaran-ajaran bermunculan, aliran-aliran bermunculan, bidat-bidat bermunculan. Hati-hati, gaya ibadah mulai berbeda-beda satu dengan yang lain. Hati-hati juga. Ya, fenomena yang terjadi ini luar biasa. Dan Tuhan ingatkan umat supaya berjaga-jaga, waspada. Apakah ajaran itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? Apakah ajaran itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita tahu ini menyesatkan atau tidak kalau kita tidak tahu kebenaran? Jadi supaya kita tahu ini menyesatkan atau tidak, maka kita harus tahu kebenaran. Supaya kita nggak tertipu, ya, supaya kita tidak dibohongi, supaya kita tidak dikerjain oleh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar yang menyesatkan. Dan memang benar-benar menyesatkan. Banyak bukti. Ya, salah satu yang sedang marak, boleh memberkati laki-laki dengan laki-laki misalnya, perempuan dengan perempuan. Ngeri kali itu. Dan berkata secara manusia, ya mereka punya perasaan, biarkan saja. Dan diberkati. Firman Tuhan katakan, itu dosa. Kita harus pegang kebenaran. Amin. Jangan mulai, oh ya gak apa-apalah, ikut-ikutan itu lagi tren kok. Gak boleh. Jadi lihat kepada firman Allah. Ya, ketika kita tahu kebenaran, ada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan ajaran itu kita tolak. Amin. Tolak ajaran yang menyesatkan. Jangan mau. Ya, ayat 5 berkata begini, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah juru selamat, akulah Tuhan. Ya, akulah titisan dari sang Halik itu. Ya, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dari Korea ada satu gereja, ya, yang mengklaim pemimpinnya adalah Mesias. Dan gereja itu sudah masuk ke Indonesia. Ada. Jadi Mesiasnya orang Korea. Adakah pengikutnya? Ada. Loh, kenapa mereka nyaman? Karena ketika mereka masuk, secara emosi bisa dibuat nyaman. Ya, pikiran bisa dibuat nyaman. Ya, seperti dihipnotis, ya seperti itu. Ajaran menyesatkan itu seperti itu. Ya, kira-kira begini. Kalau saudara, Bapak Ibu sedang sakit,
Ya. Dan ada sesuatu yang menyembuhkan saudara, tetapi tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Mau tidak? Mau sakit atau mau sembuh? Pertanyaan sederhana kadang-kadang. Mau sakit atau mau sembuh? Jawab kita mau sembuh. Tapi caranya seperti ini. Enggak apa-apa. Yang penting saya sembuh. Itu banyak sekali. Toh Tuhan kan memberkati juga cara seperti ini. Hati-hati. Ini ajaran palsu. Ya, bagaimana kita berkata terima kasih Tuhan Engkau memberkati aku, tapi berkat itu hasil curian kita. Itu bukan berkat dari Tuhan. Tapi kita bilang terima kasih Tuhan Engkau memberkati. Orang itu sudah berhasil, aku tipu. Teologi apa itu? Teologi tipu-tipu. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan teologi tipu-tipu. Bagaimana kita menipu orang kemudian kita bilang haleluya. Kita main judi, menang 100 juta. Haleluya. Kok main judi haleluya? Loh kalau Tuhan gak berkati saya kan pasti kalah. Tapi karena Tuhan berkati saya menang main judi. Jadi main judi adalah cara yang terbaik untuk kaya. Benar? Bahaya, bahaya. Halo? Anak muda. Cinta ditolak? Begitu teologianya. Ngiri kali. Payah, susah. Bagaimana caranya supaya saya nyaman? Ini keadaan dunia. Dan orang-orang datang memberikan ajaran palsu, ajaran yang menyesatkan. Dan banyak orang menarik orang lain untuk datang kepada dia dan mengaku dialah Tuhan. Secara khusus inti ajaran yang menyesatkan adalah supaya orang tidak lagi percaya kepada Yesus. Dan itu sudah terjadi. Di kalangan orang Kristen ada pendeta juga yang mengkhotbahkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya wadah. Ya alat yang dipakai Tuhan, dia bukan Tuhan. Ini bahaya. Bahaya. Yesus itu satu-satunya Tuhan, juru selamat, Allah yang hidup. Tapi kemudian kemarin dalam diskusi cukup bagus dikatakan, tapi mana ayatnya? Di mana Tuhan berkata aku Tuhan? Nah, di situ ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen. Ya, ketika dipertanyakan hal itu goncang, dia tidak bisa jawab. Jawabannya ada. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Allah itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia. Siapa dia? Yesus. Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Waktu salah seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan Yesus juga berkata, Bapa ada di dalam aku di dalam Bapa. Jadi Yesus itu adalah Tuhan, Allah. Amin. Dia diutus Bapa. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Wah, mulai bingung ya, dari mana pula ini. Kristen harus tahu itu. Jemaat harus paham, itu dasar. Yesus adalah satu pribadi, yaitu Allah. Bapa ada, betul, Bapa lah yang mengutus Anak, mengutus Yesus. Karena dia diutus bukan berarti dia bukan Allah. Nah, ajaran ini mulai menyebar. Jangan terima Yesus itu sebagai Allah. Masa manusia adalah Allah? Tidak, Allah yang menjadi manusia. Nah, ini sudah kita bahas waktu Natal. Tetapi ajaran ini terus ya bergema supaya orang-orang tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Di sini kita harus clear. Jangan goncang. Kalau ada pengajar-pengajar lain mengajarkan ajaran yang menyesatkan,
tolak saja. Dan ini pengalaman bahwa dalam diskusi kemarin memang ada. Dia bertemu dengan orang-orang yang mulai menyerang, mulai memberi pertanyaan yang membingungkan. Ya, tetapi itu salah satu tanda akhir zaman. Mulai ada orang yang meninggalkan Yesus. Mulai ada orang mengikuti ajaran yang ini. Ini kok ajaran ini nyaman. Ajaran ini yang menyenangkan. Ajaran ini yang membuat aku bahagia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan percaya. Jangan mau mengikuti ajaran-ajaran itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, setelah kita melihat ajaran-ajaran yang menyesatkan, peristiwa-peristiwa yang terjadi pun perlu kita lihat apa saja. Di ayat 6 berkata begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, berjaga-jagalah, waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kita akan pasti mendengar akan ada perang lagi. Ya, Israel, Palestina, ya ada di dalam nubuatan itu. Ya, bangsa satu dengan bangsa lain, raja satu dengan raja lain, dan negeri kita ini saya nggak tahu apakah termasuk antar, mungkin saja nanti, ya mungkin saja nanti bangsa kita akan berperang lagi dengan bangsa lain. Bisa saja, atau antar kita saja, bisa saja. Ya, karena mulai ketidakpuasan satu dengan yang lain mulai muncul. Bisa saja gaduh, bisa saja. Tapi jangan takut, jangan gelisah. Amin. Bisa saja ada orang berkata ini bahaya ini, habis pemilu ini akan ada begini. Itu bisa saja terjadi. Tapi jangan takut. Lihat, oh, tanda-tanda akhir zaman. Ya. Yang penting kita tetap setia kepada Allah. Melihat hal itu jangan gelisah. Jangan putus asa. Ya, jangan kita takut. Tetapi kita semakin bersandar kepada Allah manakala kita akan mendengar deru perang. Ya, kabar-kabar tentang perang. Akan banyak orang mulai melakukan hal yang jahat. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi akan ada lagi peristiwa yang lebih mengerikan. Dan kita siap-siap melihat peristiwa itu, mendengar peristiwa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi? Tanda-tanda akhir zaman yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, kepada kita. Kapan waktunya, kedatangannya, kesudahan akhir zaman ini? Tanggal berapa, bulan berapa, tidak diberitahukan. Tetapi yang terutama berjaga-jaga, waspada, lihat apa yang terjadi. Ayat 7 berkata, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi jumlah orang yang akan kelaparan akan lebih banyak. Kalau kita melihat ada bangsa-bangsa tertentu yang saat ini kelaparan itu belum seberapa. Jadi akan dahsyat, akan luar biasa. Kita bisa bayangkan kalau terus perang, lihat daerah misalnya Timur Tengah yang barusan perang habis, ludas, bagaimana, dari mana makan lagi. Kalau semua nanti bangsa ini marah karena dibom, bangsa ini marah akhirnya saling serang, habis semua. Dan itu karena kejahatan yang merajalela. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman akhir. Jadi sebelum masuk ya kerajaan damai itu, masa damai di mana Yesus memerintah nanti, masih kita dunia menghadapi satu masa yang disebut masa kesukaran besar, penderitaan besar, masa tribulasi 7 tahun itu. Ya, 7 tahun itu. Tetapi peristiwa ini yang dicatat dalam Alkitab ini, itu perang-perang yang sedang terjadi
kelaparan, gempa bumi, itu barulah permulaan penderitaan. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami penderitaan, itu baru uji coba. Dan kita harus siap untuk menderita. Amin. Siap uji coba. Dan di sini banyak juga yang gugur ya. Nanti kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tanda, dan ini sudah kita lihat. Ini terjadi saudara. Maka waspadalah, berjaga-jagalah, jangan lengah. Tujuannya apa? Supaya kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan, supaya kita tetap berpegang teguh kepada firman, supaya kita tetap pada posisi yang benar. Jangan ikut-ikutan dengan yang lain. Semakin kita melihat tanda-tanda ini terbukti, tanda-tanda ini semakin terjadi terus-menerus, semakin kita takut akan Allah. Jadi semakin kita serius kepada Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan semakin serius kepada Tuhan. Karena tiba-tiba loh, dan ini banyak orang anggap remeh, nggak apa-apa, tenang, santai. Dan firman Tuhan katakan itulah yang akan terjadi. Orang-orang diingatkan, bertobat, enggak, nanti aja. Berubah hidup, nanti aja. Tiba-tiba peristiwa itu datang. Teriak, tangisan saja yang terjadi. Tetapi orang percaya yang berjaga-jaga, dia tetap setia, dia tetap mantap, dia tetap mampu bersukacita. Sekalipun ada berita-berita yang menggemparkan itu. Karena dia tahu. Ya, kebenaran firman Tuhan yang kedua. Kapan kesudahannya? Tuhan tidak beritahu waktunya. Tetapi yang terpenting apa? Kita harus siap menderita dan bertahan sampai garis akhir. Nah, ini enggak enak ini. Siapa yang mau menderita? Tapi memang ini kebenaran firman Allah. Orang-orang yang tidak siap menderita, dia akan murtad. Menderita yang dimaksud di sini karena mempertahankan imannya. Banyak orang yang tidak berani bertahan. Daripada saya mati, daripada saya kelaparan, daripada saya disiksa, ya udah ikutin agama mereka saja, ikutin kepercayaan mereka saja. Ya kita harus berhikmat, alasannya berhikmat. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata, orang yang malu mengakui aku di muka umum, aku pun malu mengakui dia di hadapan Bapa. Artinya, ya dia tidak layak. Ya, jadi kita harus siap menderita dan bertahan sampai garis akhir. Di ayat 9 berkata begini. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ngeri ya. Jadi akan timbul nanti orang-orang yang sangat benci dengan kekristenan, orang-orang yang sangat benci dengan pengikut Tuhan. Dan orang-orang ini mulai kejar orang percaya, mulai terjadi penganiayaan yang besar-besaran ya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Siap dibenci? Siap dianiaya? Siap dibunuh? Wah, berat. Tapi kita harus pegang firman ini. Kalau kita kehilangan nyawa oleh karena Kristus, kita akan mendapatkan kembali. Artinya kita akan masuk dalam kehidupan yang abadi, masuk surga. Tetapi kalau kita takut kehilangan nyawa saat ini, kemudian kita menyangkal iman kita, menyangkal Yesus, maka kita akan masuk neraka. Pilihan ada pada kita. Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Jawab kita jelas. Mau masuk surga, tetapi konsekuensinya harus siap menderita. Amin. Jangan hanya hujan di malam minggu saja, sang kekasih sudah tidak datang kepada kekasihnya. Ya, seorang nona yang sudah berdandan rapi-rapi pada malam minggu udah janjian. Ya, pemuda sudah siap mau datang, gara-gara hujan. Dia bilang, "Yang, maaf hujan." Ya ampun, cengeng banget. Baru hujan kok nggak mau jumpain sang kekasih. Kira-kira kekasihnya ngomong apa? Ya, enggak apa-apa, lain kali datang gitu. Enggak, ternyata kau begitu ya. Sorry ya.
Walaupun dibilang, tenang, tenang aku di sini. Enggak, sorry ya, putus aja. Halo? Kira-kira bagaimana? Ada masalah, ada pergumulan yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Terus kita bilang, Tuhan nanti dulu, saya sangkal dulu sekarang ya. Hanya 1 minggu saja Tuhan. Karena saya 1 minggu di daerah ini, orang-orang ini seram-seram banget. Dan tidak ada orang Kristen di sini. Kalau saya bilang saya orang Kristen, saya dibunuh Tuhan. Jadi 1 minggu Tuhan. Saya nggak mengaku sebagai orang Kristen dulu. Minggu depan baru setelah saya tinggalkan daerah ini. Oh, bisa-bisa Tuhan bilang sorry ya. Apapun situasi dan kondisinya, kita harus tetap pegang kebenaran. Iman kita jangan goncang. Ya, dan ini adalah kita berada di masa akhir zaman. Jadi saudara jangan kaget kalau melihat ada orang yang akhirnya meninggalkan imannya karena ketidaksiapannya. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad, meninggalkan jalan Tuhan. Mengapa mereka murtad? Karena dasarnya enggak kuat, imannya enggak kokoh. Sesungguhnya dia belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia tidak mengerti apa artinya percaya kepada Tuhan. Orang yang mengerti artinya percaya kepada Tuhan itu melekat. Hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi mati pun demi iman siap. Itulah orang percaya. Jadi kalau kita lihat, oh dia murtad, katanya dia percaya tapi murtad. Orang yang percaya tidak akan murtad. Karena dia rela mati demi imannya. Siap mati demi imannya. Itulah orang beriman. Jadi iman itu diuji. Kalau hari ini kita berkata saya beriman, tapi ketika ada ancaman kemudian kita tinggalkan Yesus. Sebenarnya kita belum percaya. Karena diuji. Dikatakan iman itu diuji seperti emas di dalam api. Dan ujian itu salah satu adalah penderitaan. Seperti emas yang dibakar semakin murni. Jadi semakin banyak penderitaan, tantangan yang kita hadapi oleh karena nama Yesus, disitulah semakin teruji iman kita. Benarlah bahwa kita orang yang beriman. Amin. Siap diuji? Coba lihat kiri kanan dan senyum sedikit. Siap diuji? Wow. Tapi kita harus mempersiapkan diri saudara. Apa artinya kita belajar tentang kebenaran ini tapi kemudian kita tidak mau mempersiapkan diri? Ini peringatan. Ini yang harus kita lakukan. Kamu akan mengalami penderitaan. Jadi kalau kita berbicara kepada orang lain, kalau engkau ikut Yesus semuanya aman, semuanya baik, semua tenang, kau akan diberkati berlimpah-limpah, tidak akan ada masalah. Itu teologi yang enggak seimbang. Betul bisa kita diberkati, tapi salah satu bagian ketika Tuhan izinkan, kita harus mempertahankan iman kita. Dan ada yang mengancam hidup kita, mau menyiksa kita, kita harus siap untuk itu. Jadi tidak selalu semuanya baik. Maka ada orang ketika semua baik, haleluyanya kuat. Ketika mengalami kesusahan, haleluya, oh enggak, halelupa. Hidup saya kok cuman begini. Ngapain lagi berdoa, ngapain lagi baca Alkitab. Oh, baru segitu, sudah ngambek. Ada enggak orang ngambek sama Tuhan? Tuhan kenapa enggak disembuh-sembuhkan sih udah sekian lama? Udahlah cari yang lain deh, Tuhan yang lain. Ada loh, berarti dia enggak punya iman. Kalau punya iman, dia siap. Dan banyak orang akan murtad. Jadi jangan kaget. Ini tanda akhir zaman. Hanya karena diberikan makan minum, diberikan rumah, diberikan fasilitas, tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara teman hidup, tinggalkan Yesus. Ya, hanya karena untuk sembuh, tinggalkan Yesus. Berarti dia tidak layak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus tetap mempertahankan iman kita. Di ayat 12, ya, kita baca bersama-sama. Dan ayat ya, ayat 12 dan 13, 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jangan ikut-ikutan. Kasih seorang dengan yang lain semakin dingin. Artinya begini, terlalu gampang nanti orang mukul orang lain, bunuh orang lain. Itu keadaannya. Ya, kita tahu peristiwa beberapa hari yang lalu. Hanya gara-gara di jalan bunuh, ya, disempidi, ada berantem di sana di mana, wah, balik udah. Dan itu akan meningkat nanti. Ya. Bertambahnya kedurhakaan, ngeri. Itu akan kita lihat dan sudah kita lihat dan sudah terjadi dan semakin meningkat. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Emangnya gue pikirin, oh, lu mau apa? Sikat saja. Belum tahu ya siapa saya ya. Oh, itu bahasa-bahasa itu akan muncul. Sikat, habisin, cuci, bungkus. Wow, ngeri. Gas. Bahaya. Ini keadaan dunia. Bahasa-bahasa mulai ya ada ya berita-berita hoax. Hati-hati ya. Berita-berita hoax ini hanya karena dibayar. Kita lihat berita beberapa waktu yang lalu yang ditangkap karena buat berita-berita palsu dan membuat semuanya mulai goncang. Tanda-tanda akhir zaman. Gak peduli dengan orang lain. Mau apa kek, mau apa gak peduli. Yang penting saya nyaman, saya dapat uang. Hati-hati. Itu gak boleh bagi kita sebagai orang percaya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya kita bertahanlah dalam kebenaran. Jangan ikut-ikutan dengan hal yang tidak benar. Bertahanlah di jalan Tuhan. Tetaplah kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tetap kita beribadah kepada Allah. Tetap setia memuliakan Tuhan. Jangan tergoda dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan sekalipun harus menderita oleh karena nama Tuhan, kita harus siap sampai garis akhir. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, siap sampai garis akhir. Oh, tantangan berat. Tapi tetap berjalan, hadapi karena Tuhan yang menyertai kita. Kebenaran firman Tuhan yang ketiga, menghadapi tanda-tanda akhir zaman ini. Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita harus tetap bersemangat memberitakan Injil. Kerajaan Allah itu. Kita harus tetap bersemangat melayani. Kita harus semangat bersaksi. Ya, tetap bersaksi dalam segala situasi dan kondisi. Salah satu alat ukur adalah sejauh mana Injil diberitakan. Di ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kapan kesudahannya? Mulai perang, ajaran-ajaran palsu, tetapi juga kita gunakan kesempatan yang Allah berikan untuk memberitakan kabar sukacita kepada orang lain. Itu tandanya. Jadi berapa banyak orang yang sudah percaya? Berapa banyak orang yang sudah dengar firman Allah? Itu menjadi bagian kita. Jadi kita punya peranan penting di akhir zaman. Karena Tuhan pilih saudara dan saya bukan untuk jadi penonton, tetapi menjadi pemain. Kita ada di dalam dan Tuhan mau libatkan kita. Ditetapkan kita supaya pergi dan menghasilkan buah. Itu alasan mengapa Tuhan pilih kita. Bukan kita pilih Tuhan, tapi Tuhan pilih kita. Diselamatkan kita, dipisahkan kita dari kehidupan yang lama, yang penuh dengan dosa. Kemudian dia mau pakai kita untuk menjadi saksinya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan. Oh, ada banyak penghambat.
Kalau kita mau memberitakan kabar baik, mungkin kita akan dilawan, mungkin kita akan diusir, mungkin akan dianiaya, mungkin juga kita membutuhkan ini dan itu. Ada banyak hal yang perlu kita gumuli. Tetapi apakah karena banyaknya pergumulan kemudian kita tidak pergi memberitakan Injil? Padahal Tuhan perintahkan kita untuk tugas itu. Saudara, ini yang perlu kita lakukan selagi masih ada kesempatan. Seperti lagu yang berkata, hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan. Jangan sampai hidup yang percuma yang kita lakukan. Karena Tuhan mau supaya berita ini, kesaksian ini sampai kepada semua bangsa. Dan kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita sudah dipilihnya dan ditetapkan untuk pergi. Jadi ini kesempatan bagi kita. Kita siap melayani, amin. Melayani mulai dari rumah kita, mulai di pekerjaan kita, melayani di gereja. Karena ada seorang pemudi bertanya, Pak Pendeta, kalau melayani apakah hanya yang di depan saja? Apakah hanya di gereja melayani? Bagaimana ketika saya bertemu dengan orang lain yang kesusahan, saya tolong, apakah itu melayani? Saya kata, iya, itu melayani. Ketika ada orang yang dia orang itu mendorong sepeda motornya karena bensinnya habis dan dia tidak punya uang. Kemudian saya kasih uang kepada dia untuk beli bensin. Apakah itu melayani? Iya, itu melayani. Jadi melayani banyak hal yang bisa sebenarnya kita lakukan. Ya, kita menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang dan ini adalah waktunya. Jangan kita ikut-ikutan ya dengan orang-orang yang kasihnya semakin dingin. Memang firman Tuhan tadi katakan, ini akan terjadi. Orang-orang ya kasihnya semakin dingin, semakin tidak memiliki kasih sayang kepada orang lain. Tetapi kita tidak boleh seperti itu. Cinta kasih kita harus semakin membara. Perhatikan orang lain, pedulilah orang lain. Ya, kesaksian hidup kita sangat penting. Itu yang harus kita lakukan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ketika murid-murid datang kepada Yesus bercakap-cakap, mengapa mereka bertanya hal itu? Ini sangat penting. Ini sangat, kapan kedatangannya? Kapan berakhir? Kapan Tuhan? Tuhan tidak berkata tanggal sekian, bulan sekian. Kalau kita belajar firman Tuhan, kedatangannya itu tiba-tiba. Dan manusia mulai asik dengan dunianya. Hati-hati. Dia tidak asik dengan kebenaran, tidak asik dengan gereja, tidak asik dengan pelayanan, tidak asik dengan itu. Hanya asik dengan dirinya sendiri. Waspada. Tetapi Tuhan ingatkan kita, ya, tanda-tanda akhir zaman itu kita harus waspada. Harus waspada dan berjaga-jaga. Ada pengajar-pengajar palsu. Ada orang-orang yang akan menyesatkan kita. Ada orang-orang yang tidak akan percaya lagi kepada Yesus. Ada orang-orang yang terus menggencar melakukan ya perbuatan-perbuatan yang mau menarik kita supaya kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Berhati-hati tentang itu dan kita harus tolak, jangan ikut-ikutan. Dan kita harus siap menderita. Manakala Tuhan izinkan kita harus menghadapi penderitaan karena iman kita, kita harus siap untuk itu. Terima dan katakan, aku tetap ikut Yesus. Sekalipun aku susah menderita dalam dunia, aku mau ikut Yesus. Dan yang ketiga, kita gunakan waktu yang ada ini. Ini kesempatan kita, yaitu tetap bersemangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bersemangat melayani, bersemangat beribadah. Kalau ada orang menghalangi kita beribadah, jangan takut, tetaplah beribadah kepada Allah. Karena Allah mau supaya hanya kepada Dialah kita beribadah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai kita bangkit berdiri, kita meresponi kebenaran firman Tuhan.